siang para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya dengan Bayu Andalas. Kebetulan di sesi siang ini saya akan menjadi moderator dalam acara main event Talks dari Jakarta Innovation Days 2025 dengan tajuk A City's Pulse, Duku Atas as the Model of Urban Fusion. Mari kita berikan sambutan yang meriah. Baik, akselerasi pembangunan kota Jakarta yang sangat cepat, yang sangat memacu dari para pengguna transportasi umum, dan ini adalah sebuah urgensi yang menjadi tanggung jawab kita bersama dari pemangku kebijakan, dari operator, terutama dalam menyongsong Jakarta sebagai kota global. Dengan adanya inovasi dan riset sebagai dasar pembentukan kebijakan dan program di kota Jakarta, dan visi tersebut ditangkap oleh Bapeda Provinsi DKI Jakarta yang bekerjasama juga dengan Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan para kolaborator lainnya. Kami menghadirkan Jakarta Innovation Days 2025 dengan tema Explore, Connect, dan sebagai salah satu mata acara utama, jadi JID 2025 saat ini menghadirkan Innovation Talk sebagai forum tukar ide dan perspektif lintas sektor tentang masa depan Jakarta. Kita menghadirkan para narasumber yang telah berpengalaman untuk berbagi para narasumber tersebut dengan wawasan yang strategis, dan juga para praktisi inovasi yang telah teruji, sehingga dalam sesi ini kita dapat bersama-sama mendorong penajaman visi bersama dalam langkah menuju Jakarta yang berdaya saing global melalui inovasi. Dari 5 hari pelaksanaan yang sudah dimulai dari hari Selasa kemarin, Jakarta Innovation Days 2025 hadir dalam ragam isu diskusi faktual yang memberi ruang partisipasi, interaksi, dan inspirasi. Dalam sesi talks pada siang hari ini, kita mengambil contoh kawasan Duku Atas. Kita saat ini berada di jantung transportasi kota Jakarta, di mana banyak sekali warga yang hadir dari penjuru kota, dari Jabodetabek, dari bandara dan sebagainya, hadir di daerah ini untuk bersama-sama menjadikan kawasan ini adalah kawasan yang dapat memicu aktivasi dari aktivitas warga kota Jakarta. Kawasan Duku Atas menjadi salah satu contoh pengembangan urban fusion yang menggabungkan fungsi transportasi, hunian, komersial, dan ruang publik. Sehingga sebagai simpul utama kawasan TOD atau Transit Oriented Development, Duku Atas dapat menghubungkan berbagai moda transportasi untuk memudahkan mobilitas lintas kawasan. Kawasan ini juga menampilkan revitalisasi ruang publik, pejalan kaki yang lebih nyaman, serta peningkatan aksesibilitas bagi beragam kelompok warga. Dari sesi diskusi ini, kita mengusung tema A City's Pulse, Duku Atas as the Model of Urban Fusion, dengan tujuan apa? Yaitu untuk meninjau praktik terbaik pengembangan kawasan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk mereplikasi model ini di kawasan lain di kota Jakarta. Dan telah hadir di antara kita para narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Jadi kita akan menerangkan 5 narasumber dengan 5 perspektif yang berbeda. Mari kita bersama-sama kita sambut dengan meriah para pembicara kita. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Yang pertama kami perkenalkan, yang paling sebelah kiri adalah Bapak Ujang Hermawan. Beliau adalah Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Mungkin sedikit saya bacakan profil dari beliau. Jadi beliau ini menjabat sebagai Wakadis Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sejak Mei 2025
Dan kemudian beliau sebelumnya adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta, Provinsi Jakarta Pusat ya Pak. Beliau juga berpengalaman sebagai camat di Kecamatan Mampang, Perapatan, di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan dengan kapasitas beliau yang sudah lama melintang di dunia birokrasi, beliau turut berperan dalam mengembangkan transportasi publik berkelanjutan, antara lain melalui kolaborasi PT Transjakarta dengan FEB Universitas Indonesia, dan juga kajian-kajian lainnya untuk diterapkan dalam pengembangan transportasi di Kota Jakarta. Dan yang kedua, saya perkenalkan di sebelah Pak Ujang, yaitu adalah Bapak Asdo Artif Fianto ya Pak. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada beliau. Beliau adalah Presiden Direktur dari KAI Komuter. Profil dari beliau adalah beliau saat menjabat sebagai Presiden Direktur KAI Komuter sejak Mei 2023, dan beliau telah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang ekonomi dan studi pembangunan dari Universitas STIE Kerjasama Yogyakarta pada tahun 1999. Dan selama karirnya, Pak Asdo telah menjabat sejumlah posisi strategis seperti Deputy Director Marketing dan Sales, Executive Vice President di Daerah Operasi 6 Yogyakarta, Executive Vice President, dan Presiden Direktur PT Reska Multi Usaha. Dan di bawah kepemimpinan beliau, KCI terus mengembangkan kebijakan dan inovasi publik, termasuk layanan prioritas dan akses bagi pengguna disabilitas, sebagai bagian dari komitmen terhadap transportasi yang inklusif dan ramah pengguna. Baik, untuk pembicara ketiga, saya perkenalkan Pak Fuad Izet Fakhrudin dari PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Mari berikan aplaus saya buat beliau. Profil beliau, Pak Fuad bergelar insinyur dari Teknik Industri dari Institut Teknologi Indonesia tahun 90, dan kemudian beliau melanjutkan Magister Administrasi Bisnis dalam bidang Business Leadership dari Institut Teknologi Bandung tahun 2008, dan sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha di PT Bukit Asam, dan pada saat ini beliau melalui MITJ mengembangkan perusahaan lewat pengembangan inovasi transportasi yang efisien dan membangun secara berkelanjutan. Dan beliau menjadi salah satu tokoh penting yang menavigasi sektor transportasi dan energi di Indonesia pada saat ini. Baik, untuk pembicara keempat, saya perkenalkan juga Bapak Rangga Fadilah. Beliau adalah Head of Public Policy and Government Relations dari PT Gojek. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Rangga. Dan sedikit saya perkenalkan, Pak Rangga ini adalah Head of Public Policy and Government Relations dari Gojek, dan beliau ini memiliki pengalaman yang panjang dalam bidang public affairs dan government relation di beberapa perusahaan multinasional terkemuka. Beliau memiliki gelar dalam bidang Master of Science dari University of Dundee, Skotlandia, dan beliau berpengalaman dan sangat ahli dalam mengelola hubungan strategis antara sektor publik dan swasta. Baik, untuk pembicara yang terakhir, yang kelima adalah Ibu Clarina Andreni, sebagai beliau adalah Head of Public Affairs dan Strategy, Policy and Jabo Grab Indonesia. Mari kita berikan aplaus yang meriah buat Ibu Clarina. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang kebijakan publik, strategi, dan advokasi. Beliau memimpin pengembangan strategi dan advokasi kebijakan publik yang berfokus pada inovasi teknologi baru, kendaraan listrik, dan pemberdayaan perempuan. Sebelumnya, Bu Clarina juga pernah memberikan dukungan strategi dan advokasi kepada staf khusus Presiden Bapak Joko Widodo dengan fokus pada isu toleransi, pembangunan perdamaian, dan kepemimpinan muda. Sangat inspiratif ya. Sebelum berkiprah di sektor publik, beliau juga merupakan salah satu manajer termuda di bawah usia 30 tahun di Deloitte Consulting Asia Pasifik. Beliau mengelola berbagai informasi dan program strategis
pemerintah Indonesia seperti pembentukan KPPIP, yaitu Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, One Map Policy, dan proyek-proyek nasional lainnya. Baik, mari sebelum kita mulai sesi diskusinya kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada 5 narasumber kita. Kita akan mulai sesi diskusi ini dengan sedikit pertanyaan nih buat teman-teman yang menjadi narasumber. Mungkin saya mulai ya Pak, dari Pak Ujang nih sebagai pemangku kebijakan di bidang pemerintahan. Beliau adalah Wakil Kepala Dinas Perhubungan. Jadi gimana sih Pak sebenarnya strategi Pemprov DKI Jakarta nih Pak dalam mengintegrasikan mobilitas, terus konektivitas di duku atas ini gitu untuk menciptakan tentu saja kawasan yang mudah diakses dan nyaman untuk semua warga Kota Jakarta. Monggo silakan Bapak Pak Ujang. Jujur aja nih moderator, mohon izin moderator dan juga Bapak dan Ibu yang saya hormati para narasumber. Ya, perkenalkan nama saya Ujang Harmawan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Tadi pandangan mengenai pengembangan transportasi terutama TOD di duku atas. Ya, lanjut ini ada beberapa slide dan tentunya pandangan bahwa integrasi transportasi memang sangat diperlukan sejalan dengan perkembangan selain moda transportasi yang lebih canggih di luaran Indonesia, tapi juga kebutuhan masyarakat yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Mungkin kalau untuk Transjakarta, MRT dan LRT itu penumpangnya sudah di angka 1,3 juta per hari. Mungkin kalau untuk KCI lebih banyak lagi, sama dengan perjalanan bahwa dari Jabodetabek sekitar Jakarta ini memang sangat-sangat membutuhkan transportasi publik yang lebih ramah, nyaman, dan juga memberikan akses yang lebih mudah untuk menuju tempat tugas. Perlu diketahui bahwa sebelumnya, slide sebelumnya, mohon izin, ya, yang pertama, bahwa kita sudah bersyukur dan juga pimpinan kami dari pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, bahwa Jakarta Kota Global Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan ini merupakan visinya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menjalankan pemerintah daerah yang tentunya bagaimana mewujudkan suatu kota global yang maju dan berkeadilan dan berdaya saing berkelanjutan ini. Tentunya banyak berbagai sektor yang harus dikembangkan, program-program inovasi yang perlu mendapatkan sentuhan dari semua stakeholder yang ada di Jakarta, termasuk di salah satunya dari Dinas Perhubungan. Kita turut ambil bagaimana mewujudkan kota Jakarta yang menurut catatan dari peringkat Global City Index dari Kearney, ya, saat ini di tahun 2024 kota Jakarta mendapatkan peringkat ke-74, dan syukur alhamdulillah Pak Wagub memberikan informasi di tahun 2025 naik peringkat ke-71. Ini tepuk tangan untuk semuanya. Ini merupakan andil juga baik dari KCI, dari Pak Fuad, dari Grab dan Gojek, semuanya yang moda transportasi Jakarta. Kalau ingin meningkatkan lagi Jakarta menjadi kota global, mencapai harapan dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur di akhir masa jabatannya, inginnya naik sampai ke level peringkat 50. Tapi di tahun 2045 Indonesia emas, ya pengennya tuh di angka 20, peringkat ke-20. Ini satu cita-cita yang
yang sungguh juga menjadikan kebanggaan, dan juga perlu ada terobosan-terobosan dalam pengembangan transportasi. Lanjut. Dan ini ada rencana strategis dari Pemprov DKI Jakarta bagaimana ada 8 rencana strategis, tapi kita pada poin transportasi dan mobilitas yang ada di Jakarta, bagaimana meningkatkan konektivitas dari moda transportasi yang ada, baik LRT Jabodetabek dan juga LRT Jakarta dan Transjakarta, yang tentunya menjadi kebanggaan dan juga memberikan sentuhan transportasi moda yang ada di Jakarta, sampai kepada mungkin modelnya meningkatkan kapasitas konektivitas, termasuk diantaranya terintegrasinya di TOD di dua atas ini. Yang lanjut, ini prinsip dari TOD bagaimana mengembangkan khususnya para pejalan kaki, memprioritaskan jaringan transportasi motor, ya, dan juga jaringan untuk para pejalan dan juga berbagai beralihnya ketergantungan kendaraan pribadi, ya, beralih menjadi penggunaan transportasi pribadi. Lanjut. Ini sebenarnya selain TOD yang ada di Duku Atas di Pemprov DKI Jakarta, sebenarnya sudah ada 13 rencana TOD yang berproses, baik itu di Bundaran HI, ada di Setiabudi, Bendungan Hilir, sampai ke 13 daerah Jakarta Timur di Ciracas maupun Kampung Rambutan. Dan ini ada juga 15 rencana TOD yang lainnya, mulai dari Tanjung Barat. Ini berarti dari KCI ya. Ini karena saya kelahiran dari Jawa Barat, nama saya Bujang, tapi besar di Manggarai, tahu itu dari Bogor sampai kota, dan juga perjalanan KCI, Presiden Direktur KCI. Ya tentunya mudah-mudahan 15 rencana teori lainnya Tanjung Barat sampai ke Cakung Barat ini juga bisa terwujud di masa yang akan datang, sehingga harapan kita semua pelayanan kepada transportasi bagi warga masyarakat Jakarta termasuk masyarakat Jabodetabek ini bisa terlayani dengan baik. Terus lanjut, ini salah satu progres pengembangan integrasi fisik pada kawasan teori di atas. Ada terowongan Kendal, pedestriannya, ada transportasi hub terintegrasi dengan halte bus, pelebaran jalan, dan juga perbaikan trotoar. Semua ini semata-mata bagaimana pengembangan kawasan teori di atas ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Selanjutnya nanti ada pada segmen pertanyaan berikutnya. Saya terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang. Mari berikan aplaus sekali lagi kepada Pak Ujang atas paparannya. Baik, Pak Ujang, luar biasa ya, ternyata perkembangan dari TOD di kawasan Duku Atas ini berkembang pesat gitu Pak ya. Tadi Bapak sampaikan ridership dari KRL bisa sampai 1,3 juta. Ini ya, penumpangnya ya Pak, per hari Bapak. Nah, tentu saja untuk menopang sebanyak ini penumpang, pengembangan infrastruktur di kawasan Duku Atas ini memang penting banget Pak dilaksanakan dan terus dikembangkan ya Pak. Nah, mungkin ini menyambung nih Pak ke pemateri setelah Bapak ini. Wah, ini sangat mungkin di sini teman-teman banyak nih yang rocker nih Pak dari sama Pak, saya juga suka naik ke KRL juga Pak. Jadi sangat Pak Asdo, saya
juga sangat berterima kasih nih Pak. Sekarang tuh ARL sudah sangat nyaman, sudah sangat terintegrasi itu dengan transportasi lain. Baik, ini materi selanjutnya Pak Asdo selaku Direktur KAI Komuter. Kami ada sedikit pertanyaan nih Pak. Jadi bagaimana sih Pak sebenarnya peran KCI ini dalam memperkuat komuter lain sebagai tulang punggung mobilitas kota penyangga di Duku Atas, dan khususnya ya Pak dalam hal integrasi antar moda, jadi peningkatan pengalaman pengguna serta keberlanjutan dari kawasan TOD. Monggo Bapak silakan, waktu dan tempat Pak dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormati rekan-rekan atau Bapak Ibu narasumber, ada Pak Uza, Pak Kadisub, Provinsi DKI, Pak Raga dari Ojek, sahabat saya Pak Fu dari MTJ, dan Mbak Rani dari Grab. Rani ya Mbak Rani? Rani. Oh ya, Mbak Rani dari Grab. Dan Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berkesempatan daripada kesempatan FGD siang hari ini. Menjawab pertanyaan Mas Bayu ya, sebenarnya transportasi ini kan tadi yang pertama adalah integrasi. Hal yang pokok adalah integrasi. Tapi lebih dari integrasi itu adalah kalau di dalam transportasi kereta api terutama ini adalah bagaimana membentuk ekosistem transportasi publik kan. Nah, di dalam bisa next slide. Nah, orang kalau mendengar KAI Komuter kayaknya asing gitu ya. Orang taunya KRL. Ya, jadi KAI Komuter ini adalah salah satu dari 6 anak perusahaan KAI. Jadi KAI ada memiliki 6 anak perusahaan, salah satunya KAI Komuter, ada KAI Properti, KAI Logistik, KAI Wisata, KAI Services, kemudian KAI Bandara. Dan KAI Komuter ini yang diberikan amanah untuk mengelola atau mengoperasikan kereta-kereta lokal, ya, dulu bahasanya kereta lokal atau komuter. Nah, KAI Komuter ini berdiri 17 tahun yang lalu Pak, tepatnya 15 September 2008. Jadi kita benar-benar barusan sweet 17, berusia 17 tahun. Dan awalnya ini namanya KCJ, Kereta Komuter Jabodetabek. Nah, di tahun 2017 kita diberi amanah yang lebih besar, diminta untuk mengelola, mengoperasikan komuter di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa. Jadi kalau dari visinya ya, kita menjadi bagian gaya hidup masyarakat urban melalui pengolahan transportasi perkotaan terbaik di Indonesia. Jadi karena kita sudah di KCI ini sudah diserai amanah untuk mengelola seluruh komuter di Indonesia, kita kembangkan visi kita untuk seluruh Indonesia. Nah, di mana saja kita mengoperasikan kereta komuter, selain di Jabodetabek, kita juga ada di Merak. Ya. Jadi ini integrasi koneksi antara KRL dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung ke Merak. Untuk masyarakat yang ingin naik kapal nyebrang ke Lampung, ini bisa menggunakan transportasi kereta api dari Rangkas Bitung ke Merak. Ini juga akan dikelola, yang awalnya dikelola oleh KAI. Kemudian Bandung Raya, yang dari mulai Cikampek, Purwakarta sampai dengan Bandung, Garut, ya. Ini juga diserahkan pada kami. Kemudian di Jawa Tengah, ya, ada Pramek, ada KRL. Jadi satu-satunya KRL yang ada di luar Jabodetabek hanya ada di Jogja. Nah, relasinya Jogja sampai dengan Palu, Solo, Palu.
Kemudian di hampir sebagian Jawa Timur, ya, kereta-kereta lokal, baik yang lintas tengah, lintas selatan, Malang, kemudian utara, Gresik, sampai dengan Bojonegoro, Cepu, ini juga dikelola oleh KAI Komuter. Next slide. Nah, ini Pak, ini khusus untuk Jabodetabek, Jakarta. Untuk volume penumpang per hari yang kita angkut sampai saat ini sudah mencapai 1,1 juta per day, ya, dengan jumlah KRL, ini baru KRL-nya Pak, belum jarak jauhnya ya, belum ke bandara, dengan jumlah KRL 1063 perjalanan per day. Ini ya untuk melayani Bapak Ibu semua, para angker dan rocker. Kalau bahasa di teman-teman komunitas kan itu ya, angker, anak kereta dan rocker. Nah, sedangkan komuter Basuta sendiri perjalanannya ada 70 perjalanan, mulai dari Manggarai, sampai Uni City, Duri, sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta. Nah, perjalanan total 1063 ini terbagi lintas Bogor Line, ya, Bogor Line, Rangkas Bitung Line, kemudian Tangerang Line, dan Cikarang Line. Ada 4 line. Ini masing-masing tertinggi line-nya ada di Bogor, sejumlah 392 perjalanan dengan jumlah penumpang ini ininya aja 58.000, outnya 58.000 juga, hampir sama ingatnya. Kemudian Rangkas Bitung 204 perjalanan per hari, dan lintas Tangerang 122 perjalanan per hari, dan lintas Cikarang 281. Ya, Cikarang ini termasuk mengcover dari Bekasi. Next, kalau dilihat dari volume pertumbuhan, ya setiap tahunnya rata-rata pertumbuhan volume penumpang KRL ini di Jabodetabek itu sebesar minimal 6%. Ya. Nah, di tahun ini diperkirakan kurang lebih 8%. Jadi artinya memang tadi salah satu tugas kami adalah mendukung pemerintah, mendukung Pak Hujan tadi, memindahkan masyarakat dari pengguna jalan raya, ya, kendaraan pribadi, terutama dengan transportasi publik. Kemudian kalau dilihat dari volume ini di tahun 2025, ini data dari bulan Juli ya, yang kami dapat, dan ini kita proyeksikan di tahun 2025 ini pencapaiannya 334 juta. Jadi jumlah volume yang diangkut oleh KAI Group, penumpang KAI Group itu kurang lebih 450 penumpang volume. Terbesar ada di KCI Pak, ada di KRL 334 juta sendiri itu dari KRL. Iya. Nah, kaitannya dengan kawasan TOD ini, ya, ini terlihat di stasiun Sudirman Baru, atau yang dikenal BNI City ini ya. Ini juga pertumbuhannya setiap tahun cukup signifikan ya, dari mulai tahun 2022 5 juta penumpang Sudirman ya, 2023 9 juta penumpang, 2024 10 juta penumpang, dan 2025 ini data sampai dengan Juli 8,8 juta penumpang, dan kita proyeksikan, kita prediksikan ya kurang lebih 12 juta di tahun 2025 ini. Kemudian Sudirman Baru juga sama ya, kenaikannya dari 162.000, kemudian 2023 517.000, di tahun 2024 naik hampir 2 kali lipat, 1.163.000. Ya, di tahun 2025 ini baru sampai Juli sudah 900 ya, kita perkirakan sekitar 1.500.000 kenaikan di BNI City atau Sudirman Baru. Dan karet juga sama, dari mulai 2,4 juta, 2023 3,1 juta,
2024 3,3 juta, dan 2025 ini sampai sendiri sudah 2, juta. Dan selain itu juga per line ini juga growth ya setiap tahunnya, terlihat dari data yang ada di bawah, baik di Bogor Line, Cikarang Line, Rangkas Bitung Line, Tangerang, dan Tanjung Priok. Next slide. Nah, ini tadi yang kami sampaikan adalah terkait dengan ekosistem transportasi. Yang pertama, tadi ada pertanyaan nih dari panitia juga, apa sih konsentrasi yang pertama dari KRL? Nah, dari KAI Komuter, ya, terutama transportasi KRL ini konsen utama kami ya, saat ini adalah peningkatan kapasitas. Karena melihat tren kenaikan penumpang, kami akan sampaikan di depan, ini pertumbuhannya cukup signifikan ya dari tahun ke tahun, yang rata-rata 6%, dan di tahun ini kita prediksikan sampai dengan 8%. Nah, ini harus kita antisipasi dengan peningkatan kapasitas. Dan saat ini kami sudah menambah armada dari KRL Import sebanyak 12 transit. Ya, satu transit itu ada 12 car, ya, sama formasinya ada 12 car. Nah, ini yang sudah beroperasi di Bogor Line maupun Cikarang Line. Dan nanti tidak lama lagi yang produk Inka ada 16 transit yang akan beroperasi juga. Ini tadi semangat kita terus mengantisipasi kenaikan volume penumpang dengan cara meningkatkan kapasitas, mengurangi kemacetan jalan raya. Kemudian upaya-upaya kami juga termasuk di lingkungan Duku Atas ya, kita membuat eco green dengan menyiapkan shelter sepeda. Jadi Pak Wakadisu, kita untuk eco green ini mengajak masyarakat ya, naik KRL ya jangan diantar pakai mobil kan. Ya kan, biar go green-nya dapat kan gitu. Naik KRL ya dengan diantar sepeda motor, naiklah sepeda kan, dan kita siapkan shelter bag-nya. Kemudian di semua stasiun sudah kita siapkan ya water station, ini yang higienis, jadi bisa langsung dinikmati oleh masyarakat pengguna KRL ya. Dan ini untuk menekan penggunaan plastik, Pak. Penggunaan plastik, jadi pengguna KRL bisa membawa tumbler atau tempat minum sendiri dan bisa mengisi di stasiun air minum yang sudah mengonsumsi juga layak untuk dikonsumsi. Kemudian kami juga memberikan perhatian kepada disabilitas dengan memberikan kartu disabilitas. Jadi 4 kelompok prioritas ya, untuk pengguna KRL kami, yaitu yang pertama disabilitas, lansia, dan ibu hamil, dan anak-anak. Ini yang kita berikan tanda ya, ini tanda khusus itu disabilitas dengan kartu disabilitas dan ibu hamil yang bisa dipesan melalui aplikasi CNSS. Kemudian tentu saja integrasi pembayaran ya, karena gateway. Jadi di KCI ini adalah salah satu-satunya issuer yang diizinkan oleh LPI untuk menerbitkan kartu pembayaran. Yaitu kartu pembayaran kami bentuknya kartu multi trip, dan mungkin bagi bapak-bapak pengguna sudah bayar kartu multi trip yang bisa digunakan untuk semua moda transportasi, ya baik LRT, MRT, Trans, KRL bisa digunakan semua. Kemudian untuk mendukung kawasan teori di Duku Atas ini ya, kita di Duku Atas ini sudah melayani di stasiun Green City ke arah bandara. Nah, ke arah bandara untuk menarik minat masyarakat menuju bandara, Pak, dari seluruh tidak menggunakan mobil pribadi. Ya, kita percepat, Pak. Yang tadinya
membutuhkan waktu 56 menit ke bandara, sekarang hanya 39 menit. Jadi bisa lebih cepat dan bisa terkoneksi dengan kereta layang ya, Kalayang di Bandara Soekarno-Hatta ke semua terminal, baik terminal 1, 2 maupun 3. Anti macet. Dan menurut kami ini langkah yang baik ya untuk mewujudkan kawasan Duku Atas ini adalah kawasan integrasi dan teknologi. Karena apa? Integrasi yang sesungguhnya itu ya, adanya di Duku Atas ini ada 5 moda transportasi yang terhubung di sini, Pak. Kemudian MRT, LRT, restoran, KRL dan bandara. Nah, ini kalau benar-benar bisa terwujud, kawasan TOD ini luar biasa, terutama untuk Indonesia dan bagi kota Jakarta sendiri. Oke, next slide. Ini yang integrasi tadi sudah kami sampaikan. Next. Nah, selain yang smart station, jadi untuk mendukung kawasan TOD ini, ya kami juga memilih stasiun BNI City ini atau stasiun baru ini menjadi pilot project kami, dan ini sudah ongoing, sudah berjalan, yaitu sebagai stasiun smart atau smart station. Ya, smart station diantaranya beberapa fasilitas digital yang kita sediakan di BNI City ini. Ya. Yang pertama ada pemasangan listrik tenaga angin, ya, wind turbine. Jadi stasiun BNI City ini bentuknya seperti lorong, gitu ya. Tracknya seperti lorong, dan ini setiap KRL keluar masuk dari stasiun BNI City atau Sudirman Baru ini ada tekanan angin yang cukup kuat. Nah, ini kita manfaatkan dengan wind turbine untuk melayani listrik di lampu-lampu di seputar stasiun BNI City. Ya. Jadi kapasitasnya memang tidak terlalu besar, tapi minimal bisa melayani lampu. Ya. Kemudian pemakaian listrik tenaga surya, ya, kita pasang di atap stasiun BNI City. Ini untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, ya, emisi gas buang. Kemudian lainnya adalah fasilitas charging untuk kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, siapkan juga. Kemudian ini dari sisi sarananya, ya, penggantian lampu neon di dalam kereta menjadi LED, penggantian AC di dalam kereta dari R22 menjadi R47 pada KRL lebih ramah lingkungan. Kemudian spesifikasi KRL baru juga yang ramah lingkungan, baik dari kabel and seat maupun dari AC ataupun free carbon brushing. Kemudian yang terakhir adalah program penghijauan, ya, penanaman pohon dan penanaman pori ini untuk mendukung ESG. Dan next. Nah, ini Bapak Ibu, jadi apa yang bisa kami dukung dari KAI Komuter untuk mewujudkan Transit-Oriented Development di kawasan Duku Atas ini, yang diantaranya dengan mewujudkan BNI City Smart Station. Jadi untuk kawasan TOD Duku Atas ini pengembangannya cukup tinggi, ya, potensinya. Kita juga pernah adakan di Jepang, ya Pak, ya, itu ya, di forum, ya Pak. Ini banyak menarik para investor dari luar negeri untuk melakukan pengembangan kawasan TOD ini. Kemudian smart station ini juga untuk mendukung prinsip human
center, mengintegrasikan teknologi yang canggih, baru, dan sejalan dengan smart growth perkotaan khususnya Jakarta, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini untuk mewujudkan inisiatif sebagai Smart Station, ini milestone-nya kita mulai dari tahun 2024 dan akan selesai nanti di tahun 2028. Dan beberapa poin di tahun 2024 sudah kita lakukan, yaitu sistem antrian cerdas pada 3 titik gate, kemudian pengisian air ulang, ya, water station, kemudian area duduk dengan wireless charging, passenger traffic control, dan EV charging station. Dan di tahun 2025 ini kami menyatukan digital display real time jadwal kereta yang terpasang di stasiun, kemudian tempat sampah cerdas tentu juga kita optimalkan untuk sampahnya, kemudian instalasi adjustable platform gate, pengaplikasian konsep vertical garden dan konsol hijau, dan kita siapkan alat musik ya, untuk pengunjung atau penumpang yang Grand Piano. Kemudian di tahun 2026, 2027, 2028 ini juga kita persiapkan untuk mewujudkan Green City menjadi Smart Station. Mungkin itu Mas Bayu dan Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asdo. Kami berikan tepuk tangan yang meriah pada Pak Asdo itu, Direktur PT KAI Komuter Bapak. Ternyata tadi saya press khusus Pak lihat dari pemaparan Bapak, ternyata KAI itu nggak melulu cuma kereta aja Pak ya, ternyata stasiun pun dipikirin sampai jadi smart station Pak. Nah mungkin ini Pak ngomong-ngomong soal TOD di Duku Atas nih Pak, kita kan tadi Bapak sampaikan juga ada 5 moda transportasi Pak yang bergabung di sini, dan tentu saja teman-teman rocker ini, teman-teman yang menggunakan LRT ataupun Transjakarta ini untuk beralih dari satu moda ke moda lainnya itu butuh ada nih Pak yang mengumumkan, dan mungkin teman-teman di sini juga ada yang mungkin baru tahu Pak. Jadi mungkin ini dari teman-teman MITJ ini Pak Fuad Pak, izin Pak. Pak Fuad ini beliau adalah Direktur PT MITJ. Mungkin teman-teman ada yang pernah terbesit, ini yang nyatuin moda-moda ini siapa sih gitu dah. Dan beliau inilah tokoh di balik penyatuan antar moda ini. Jadi PT MITJ mungkin teman-teman pernah dengar. Jadi ini Pak Fuad, nih saya ada sedikit pertanyaan nih Pak. Jadi sebenarnya skema dan model integrasi seperti apa sih Pak yang akan diterapkan nih Pak di Duku Atas sehingga TOD-nya dapat berjalan efektif, terus juga bagaimana cara mendorong tumbuhan kawasan yang seimbang dan inklusif di kawasan ini. Monggo Pak Fuad, waktu dan tempatnya Pak, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu atas badan. Pertama-tama yang saya menghormati Pak Jakarta, sini juga ada Buya Suleman, Kepala Aplikasi Transportasi Wisata, yang sangat saya hormati sahabat baik saya Pak Asdo Widianto, Direktur Utama PT Kereta Komuter Indonesia (KCI). Yang saya hormati Bapak Rangga Bakar, Bapak CNK dan Ibu Karna Ansrin dari Head of Public Affairs Stasiun Polisi M. Jabu. Tadi saya tanya, Bu, Jabunya Jabodetabek, Grab ya. Jadi pertama-tama izinkan kami dari PT ITJ, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, memberikan apresiasi tinggi-tingginya kepada
panitia penyelenggara yang berkenan mengundang kehadiran kami PT FIDJ untuk berada di forum yang sangat baik. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaannya Pak Bayu tadi dengan paparan yang insya Allah ini akan menjawab end to end daripada pertanyaan Pak Bayu. Jadi pertama-tama saya ingin sharing mengenai FIDJ itu sendiri. Jadi FIDJ itu background atau kronologi dari atau latar belakang daripada pembentukan FIDJ. Pada awalnya ketika itu ada rapat terbatas dari Bapak Presiden yang menyampaikan perlunya institusi atau badan atau perusahaan yang look after atau take care atau mengorganisasikan integrasi transportasi di Jabodetabek, bukan hanya di Jakarta tapi juga di luar Jakarta atau di Jabodetabek. Ketika itu beliau meminta memerintahkan Kementerian BUMN dan pemerintah daerah DKI Jakarta untuk melaksanakan inisiatif yang beliau sampaikan. Dan dibentuklah tahun 2020 PT FIDJ. Ketika itu dihadiri oleh Kementerian BUMN, dari Kementerian Perhubungan, dari Gubernur DKI Jakarta, dan juga hadir tentunya CEO dan KAI Kabupaten MRT Jakarta ketika itu, dan Pak Kadisub ketika itu sudah hadir secara langsung untuk membidangi kelahiran daripada FIDJ. Kalau kita melihat kepada slide ini, ada dua mandat sebetulnya yang diundang oleh FIDJ. Yang pertama adalah mandat integrasi dan yang kedua adalah mandat TOD atau Transformative Development. Nah, kami memiliki 3 bisnis model. Yang pertama adalah TOD itu sendiri sebagai mandat, lalu yang kedua adalah non-fairbox business, dan yang ketiga adalah ICT. ICT ini lebih banyak kita berkecimpung di dalam ICT for safety railways. Alhamdulillah kami juga sudah berhasil melakukan instalasi di kereta MRT Jakarta terkait dengan pengukuran temperatur bearing di dalam roda yang ada di dalam kereta MRT Jakarta dengan solusi bisnis model nomor 3. Jadi kita bisa secara real time online memonitor berapa temperatur daripada bearing yang sedang berjalan, bukan keretanya berhenti dulu lalu diukur temperaturnya, namun secara real time bisa kita ukur. Nah, bicara mengenai duku atas tidak terlepas dari apa yang kita namakan the legend of Terowongan Kendal atau the legend of Kendal Tunnel. Kalau dulu orientasinya untuk mobil, sekarang mobil lewat gitu ya. Kalau kita misalnya dari selatan mau ke Setiabudi, muternya di bawah lalu sampai ke Bundaran HI, muter di bawah Terowongan Kendal langsung udah balik lagi ke atas. Namun di tahun 2019 ada inisiatif yang sangat baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan the legend of Kendal Tunnel ini menjadi pedestrian area, jadi untuk pejalan kaki. Karena tadi ini adalah titik transit yang termasuk menurut saya paling strategis di Jakarta. Karena tadi Pak Hasto sudah menyampaikan ada 5 moda transportasi yang terhubung melalui Terowongan Kendal. Yang pertama BRT atau Bus Rapid Transit, itu halte Transjakarta. Yang kedua stasiun Sudirman, KRL atau KCI yang dikelola oleh Pak Hasto. Yang ketiga adalah MRT duku atas BRI. Yang keempat stasiun LRT Jabodebek duku atas BRI. Dan yang kelima adalah tentunya stasiun TNI City atau kereta bandara ya. Nah, apa yang terjadi di Terowongan Kendal itu sebenarnya kita punya foto yang lebih apa adanya, tapi tidak kita tampilkan karena foto yang lebih apa adanya itu menampilkan betapa saat itu
punten ya teman-teman UMKM itu tidak organize menjual kondisi-kondisi yang cukup memprihatinkan secara kebersihan ya, secara kebersihan lingkungan. Nah ini kita kelola, alhamdulillah saat ini Terowongan Kendal sudah menjadi one of the most wanted daripada para advertiser. Dulu ketika kita menghitung dengan teman-teman secara in-house di MITJ, kita menghitung jumlah yang lewat di sini ini adalah 41.000 per hari. Jadi kita hitung dan kita ketika kita mau menjual space iklannya, kita menyampaikan ini ada 41.000 orang per hari yang akan lewat di sini. Dan kita juga dengan software Visual itu mengukur kira-kira bagaimana laju pejalan kaki termasuk pertumbuhan yang kita ukur sebesar 3,47% per tahun, itu kita ukur untuk membuat pejalan kaki itu masih nyaman di Terowongan Kendal. Dan berjalan dengan waktu, kita kerjasama dengan agensi untuk penyelenggaraan iklan di sini. Agensi menempatkan CCTV yang sifatnya crowd counting. Kalau 41.000 adalah hitungan manusia, yang CCTV crowd counting hitungan mesin. Ketika dihitung, ternyata alhamdulillah jumlahnya bukan 41.000, tapi in average per day 175.000. Jadi besar sekali. Makanya sekarang alhamdulillah iklan kita sampai Lebaran sudah sold out. Jadi sudah waiting list untuk masuk di The Legend of Kendal Tunnel, Terowongan Kendal yang sangat legendaris tersebut. Alhamdulillah. Bahkan ketika 20 Oktober 2024 bersamaan dengan hari dilantiknya Bapak Presiden Republik Indonesia, ketika itu mencapai 252.000 orang yang lewat di sana. Ini hitungan crowd counting system daripada CCTV yang bisa menghitung jumlah orang. Jadi bukan in-house hitungan dari kita dan konsultan. Ya. Hitungan kita ternyata sangat konservatif. Nah ini juga menjadi tempat yang sangat diminati. Tak kurang dari lembaga seperti Kejaksaan Agung itu juga menempatkan talk show-nya itu di tengah masyarakat yang ada di Terowongan Kendal ini, yang lewat di Terowongan Kendal. Contohnya seperti dilihat di sini, bahkan ketika itu Pak P.Higup juga datang hadir secara langsung membuka, memberikan sambutan. Dan kreativitas daripada pengiklan itu juga semakin hari semakin unik gitu ya. Hari ini kalau kita lihat di bawah itu ada Pegadaian dengan Ring. Ring itu adalah apps-nya Pegadaian. Beberapa waktu yang lalu ini Sunsilk, bahkan kita bisa dicuci rambut di sana. Jadi experiencing bagaimana mencuci rambut dengan Sunsilk dan wangi. Bagaimana mereka menimbulkan kesan wangi, mereka naruh blower di sepanjang terowongan Kendal itu dengan wewangian khusus. Jadi ketika kita melintasi terowongan, tiba-tiba kita merasa wangi. Sehingga image Sunsilk itu wangi untuk pembersih rambut itu betapa terasanya gitu ya. Jadi nah, ini kreativitas daripada apa yang terjadi di Terowongan Kendal. Nah, yang kedua, kita juga memiliki, namun saat ini sedang BOT, Build Operate Transfer dengan KSO yang namanya JPM atau Jembatan Penyeberangan Multiguna. Menghubungkan 5 moda transportasi, jadi kalau seandainya dari stasiun LRT Jabodebek menuju ke stasiun Sudirman, itu bisa melewati jembatan ini yang menjadi penugasan untuk MITJ dari KAI dan MRT yang sebelumnya adalah penugasan dari Kementerian Perhubungan dan BPTJ. Oleh MITJ dibuat satu creative financing. Ini adalah karya legendarisnya Pak Kuriyat sebagai Dirut MITJ pada saat itu membangun JPM. Itu adalah keberhasilan beliau. Sebelum saya belum masuk, ketika itu belum masuk di MITJ, bisa membangun jembatan yang sangat berguna untuk masyarakat banyak gitu ya. Jadi ini JPM atau Jembatan Penyeberangan Multiguna yang diresmikan tanggal 13 September tahun 2023 ya. Jadi beroperasi 28 Agustus 2023 itu adalah sama dengan hari operasional pertamanya LRT Jabodebek. Lalu 15 hari kemudian diresmikan oleh Menteri Perhubungan dan beberapa pihak yang hadir ketika itu dengan Gubernur Jakarta juga.
dijadikan JPM atau jembatan penerbangan multiguna. Seharusnya kalau itu di develop sudah achieve terhadap target utamanya, seharusnya ada 26 tenan di sana, 7 exhibition store dan 6 pop-up store ya. Namun sekarang masih dalam proses untuk occupancy rate-nya itu bisa lebih terpenuhi. Selanjutnya kita punya Sudirman Station Revitalization. Tadi kita sangat bangga dengan paparannya Pak Asdo betapa Sudirman PNI City itu sudah menjadi smart station. Nah, kita membuat kajian yang untuk meningkatkan value daripada 2 stasiun KAI. Jadi MITJ ini kan joint venture company antara KAI dengan MRT. MITJ kebetulan memperoleh grant dari pemerintah Australia melalui KIAT atau KIAT, kerjasama Indonesia Australia untuk infrastruktur, dan kita grantnya dalam bentuk feasibility study untuk memperbaharui feasibility study lama yang sudah tidak berlaku ya. Jadi kita ingin membuat satu perhitungan yang atraktif bagi investor, menghubungkan 2 posisi stasiunnya KAI, baik itu Sudirman maupun PNI City, yang kita namakan integrasinya adalah namanya Sudirman Gateway. Jadi ini insya Allah akan selesai di akhir bulan Oktober, dan mudah-mudahan di bulan November kita dapat final package daripada feasibility study-nya, dan kita akan menghadap ke BOD-nya KAI untuk melaporkan, karena ini bagaimanapun juga ini adalah stasiun miliknya KAI, dan mudah-mudahan ini memang setelah kita lihat interim report-nya very attractive opportunity untuk investment point of view gitu ya. Karena ketika kita brief kebetulan yang buat PwC, karena itu adalah ditunjuk oleh pemerintah Australia membimbingkan dari PwC, kita membrief properly bahwa pastikan bahwa ini rate of return-nya sangat baik, karena itu yang akan menjadi tujuan daripada investor untuk melakukan investasi. Nah, ini adalah desain framework-nya, dan ini program ruangnya. Jadi ada BNI Station dan Sudirman Station. Ini cocok sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asdo, betapa smart station-nya itu sudah disiapkan di BNI City. Nah, ini kita masih punya 2 konsep, ada yang dual base maupun dual enhance. Ada gross floor area-nya, ada net sales, net usable areanya juga yang sedang dihitung. Ini adalah visioning dari visualisasi stasiun Sudirman. Jadi kalau kita lihat dari arah Jalan Sudirman, kita bisa melihat kalau ini insya Allah terjadi, Jakarta akan semakin cantik, dan value daripada keberadaan stasiun Sudirman maupun BNI City akan semakin tinggi. Nah, ini contohnya, ini BNI City akan jadi seperti ini insya Allah kalau memang kita memperoleh strategi investor yang tepat dan sesuai dengan desain yang ada. Di samping itu, khusus untuk stasiun BNI City, kita sedang mempropos ke KAI, dan mungkin harus lewat KPM anak perusahaannya KAI, KAI Property Management, untuk membuat lifestyle sport hub di stasiun BNI City. Sekarang banyak orang yang istilahnya terpadal-padal gitu ya. Bahkan kalau kita lihat beritanya, ada seorang ibu yang dia urus anaknya dulu sampai anaknya selesai tidur jam 12 malam, dia udah dapat slot yang jam 12 sampai jam 1. Bayangkan jam 12 sampai jam 1 malam orang masih ada olahraga. Karena ini sesuatu yang mudah dilakukan, beda seperti tenis dan fun gitu ya. Jadi ini kita mencoba untuk membuat lapangan padel ini, kalau nanti disetujui oleh KAI dan KPM, kita akan membangun di sisi barat. Nah, ini konsep pengembangannya. Bayangkan nggak perlu bawa mobil, misalnya dari Jakarta Selatan atau dari mana, bisa datang ke BNI City untuk membangun ini sedang dikembangkan, dan kita dalam proses pembicaraan dengan KAI dan KPM. Selanjutnya kita juga ada pekerjaan interkoneksi antara stasiun BNI City dengan gedung Bank Citras.
Jadi tadi kalau kita lihat dan kita ingat salah satu bisnis modelnya MITJ kan ada TOD. Nah, di dalam TOD kita juga ada advisory services. Alhamdulillah bank dari Jepang mempercayakan kepada MITJ untuk sebagai TOD advisory. Mereka memiliki gedung 14 lantai yang mereka ingin membangun sampai dengan 24 lantai. Alhamdulillah sudah di-approve oleh pemerintah Provinsi DKI dan 10 lantai tambahannya sudah ada penambahan KLB, sharing infrastruktur yang harus mereka bayar kepada pemerintah Provinsi DKI. Dan ini nanti akan ada interkoneksi ke gedung BND City, seperti itu. Jadi contohnya ini adalah interkoneksi layang. Jadi saling memberikan manfaat baik untuk BND City maupun gedung Bank Dunia Trust gitu ya. Jadi kalau kita ingat di Singapura dan di beberapa tempat lain di belahan dunia, betapa antar gedung itu saling tersambung dan kita nggak kehujanan satu sama lain. Jadi ini saling memberikan manfaat sebetulnya. Nah, selanjutnya, walaupun forum ini adalah forum duku atas, kita selipin sedikit pesan sponsor 2-3 slide. Karena mumpung MITJ dikasih kesempatan untuk menyampaikan TOD ya. Jadi ini saya disclaimer, ini bukan di wilayah duku atas ya, tapi selemparan batu dari duku atas, insya Allah ya. Jadi kita punya tempat milik KAI, tanahnya clean and clear. Di sana ada 23.000 meter, 8.000 meternya sudah menjadi one of the most beautiful railway station di Indonesia yang namanya Stasiun Tanah Abang. Itu 8.000 meternya, sisanya 15.000 meter. Kita akan buat mixed use development, ada hotel, ada apartemen, ada retail podium. Karena kita melihat betapa generasi sekarang itu sangat memilih tempat tinggal. Sementara kalau mereka beli landed house itu betapa mahalnya di kota Jakarta. Jadi kita memberikan alternatif ini untuk tadi gabungan antara apartemen, hotel, dan retail podium. Dan ini juga menghubungkan, saat ini menghubungkan dua moda transportasi apa saja, tentunya KRL, Stasiun Tanah Abang, KCI, dengan halte Transjakarta. Nextnya 400 meter dari titik ini akan ada stasiun MRT Cideng. Lalu juga akan ada stasiun LRT Jakarta akan sampai ke sini, dan nextnya juga nanti akan mudah-mudahan dibolehkan oleh Pak Asdo. Kita minta kereta api bandara bisa stop di sini karena jalurnya di sana tapi dia nggak stop. Jadi mudah-mudahan kalau dia stop di sana dibolehkan oleh KAI, maka ada 5 moda transportasi yang sebagai titik transit di posisi. Dan ketika kita paparan market sounding, ini kita namakan dengan zero meter TOD. Karena kalau tadi kita merefer kepada penjelasan yang Pak Wakadisub, ada definisi tentang TOD, ada beberapa kriteria tentang TOD. Salah satu diantaranya adalah titik bangunan yang berorientasi transit sejauh 400 sampai 800 meter. Kalau ditanya Pak Afu ini berapa meter dari stasiun, kita bilang 0 meter TOD. Begitu turun dari apartemen, right away langsung masuk stasiun Tanah Abang. Ini kita namakan Intercity Point Jati Baru TOD Business District. Mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Saat ini sudah ada investor dari China, dari kota Guangzhou. Kota Guangzhou itu adalah kayak Silicon Valley-nya di Amerika, tapi ini di China. Alibaba juga di sana, Jack Ma juga tinggal di sana. Ini salah satu perusahaan di sana datang ke MITJ kurang lebih 2 minggu lalu. Big boss-nya kita sangat merasa terhormat. Beliau langsung datang ke satu lantai di bawah ini, lantai 5 kantor kami MITJ di bawah ini. Dan kita sekarang sedang cukup intensif untuk berdiskusi kemungkinan kerjasama strategis antara MITJ dengan perusahaan ini. Saya belum bisa disclose karena kita ada NDA, nama lengkap daripada perusahaan itu. Saya pikir thank you Pak. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada MITJ. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada informasi yang bermanfaat dan kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik Pak Tua, terima kasih banyak untuk keren banget Pak. Ternyata integrasi transportasi itu tidak hanya menghubungkan antar moda, tetapi ternyata bisa mengenerate kreatif ekonomi, kreatif event, dan juga tentu saja meningkatkan value dari di wilayah yang digunakan sebagai VOD tersebut ya Pak. Mungkin sekali lagi teman-teman, mungkin kita berikan aplaus kepada. Nah selanjutnya nih teman-teman, mungkin teman-teman di sini juga pengguna dari aplikasi ini nih, ada Mas Tanda nih dari Gojek nih. Kita kan di sini di Duku Atas, mungkin kita berangkat dari Bogor naik KRL terus ke sini, mungkin kita melanjutkan perjalanan kita ke tempat kerja apa tempat tinggal kita gitu. Nah di sini ada Mas Tanda nih dari Gojek nih. Mungkin Mas Tanda, saya ada sedikit pertanyaan nih buat Mas Tanda nih. Jadi bagaimana sih sebenarnya platform mobilitas digital ini dapat mendukung konektivitas dan efisiensi, terutama di kawasan Duku Atas. Terus bagaimana cara aplikasi tersebut dapat mendorong interaksi antar moda transportasi publik dan ride hailing. Monggo, Sangga, waktu dan tempat kami persilakan. Siap. Terima kasih banyak Mas Bayu, yang saya hormati Pak Asro, Pak Murat, Mbak Teni, dan sama sumber. Jadi sebelum mungkin masuk ke materi, karena tadi hal-hal yang teknis dan bersifat visioner yang sudah dipaparkan oleh pembicara sebelumnya, mungkin saya ingin share cerita-cerita yang lebih personal. Karena kawasan Duku Atas ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan saya. Karena kebetulan saya lagi di Jakarta Pak, di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang di belakangnya Bank Indonesia. Kakek nenek saya itu perantau dari Sumatera Barat, berdagang di Pasar Tanah Abang. Terus orang tua saya ketemu di sini, jadi saya kenal. Terus saya tahun 2013-2014 Pak Murat, saya kebetulan kos di belakang organisasi Pak di Kebun Sayur. Jadi area Duku Atas, Terowongan Kendal itu tuh betul-betul area yang menjadi pusat kehidupan saya pada suatu waktu. Jadi kalau tadi Pak Murat menampilkan foto di tahun 2019, saya cari itu tadi sebelum dia tahunnya 2019 ini, saya foto lagi di sini karena di tahun 2013-2014 saya beredar di area situ tuh Pak gitu. Jadi stasiun Sudirman, terus daerah Tosari, terus daerah Bundaran HI sampai ke Duku Atas, itu memang area yang selalu saya jajaki lah sehari-hari. Jadi saya mengalami betul Pak area ini Duku Atas sebelum area ini direvitalisasi. Tanpa rutenya terowongan Kendal yang dulu Pak, apalagi kalau lagi hujan, kita kalau ada hujan semua orang meneduh di situ Pak. Termasuk saya juga kalau habis naik kereta dari Bekasi, saya terus dulu sebelum cross kalau hujan, semua berhenti di situ. Tukang ojek, pedagang asongan, kaki lima, termasuk orang pejalan kaki yang ingin melakukan perjalanan. Jadi alhamdulillah setelah tahun 2019 ya Pak Zul hujan, jadi direvitalisasi di kawasan yang luar biasa bagusnya. Terus tadi kebetulan dari kantor kami di Pasaraya, kalau saya dan rekan saya masih kencang kesini naik MRT tadi Pak. Kami biasanya kalau memang area acara kami nggak jauh-jauh dari stasiun MRT, tapi pasti naik MRT. Nah tadi kami turun, set keluar stasiun, karena agak cepat tuh tadi, kayaknya kita mau menikmati hasil kuliner area Duku Atas dulu. Akhirnya kami keluar stasiun, ada coffee shop. Dari kopi itu kita beli, setelah pegang gelas kita keluar sambil lihatin shelter Gojek yang di depan jalan itu Pak, minum kopi, terus muncul lagunya Juicy dan sialan. Terus saya bilang Pak, kalau saya masih dicobain, ini culture banget ya kita. Tempat ini tuh jadi luar biasa culture-nya gitu. Sekarang menjadi betul-betul pusat tidak hanya transportasi Pak Zul, tapi juga pusat fashion, pusat kehidupan, pusat ekonomi. Dan ini menjadi betul-betul model urban fusion yang sebenarnya dan sedang dihidupan oleh kota Jakarta. Makanya itu ya sebagai warga Jakarta, walaupun kata saya sekarang Tangerang Selatan Pak, tapi saya menjadi warga yang sangat berbangga bahwa kawasan Duku Atas ini menjadi sentra tidak hanya transportasi tapi kehidupan masyarakat kota Jakarta. Dan tentunya
sebagai dia wakil dari perusahaan tempat saya bekerja, karena saya sekarang di Dr. Group saya juga sangat bangga karena kami juga menjadi bagian dari model penyatuan transportasi publik dan juga transportasi online yang itu kemudian kita gagas salah satunya juga bersama dengan KCI yang kemudian hadir di lingkungan atas. Mungkin kalau Bapak Ibu keluar ke arah stasiun, yang paling jelas itu pertama yang sebelah kanan ini Pak, ada shelter Gojek ya, Gojek Ride Instant. Jadi ini memang tujuannya salah satunya adalah untuk mengurangi kemacetan dan waktu tunggu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat waktu area ini masih lumayan kusut, gitu itu kan banyak ya salah satunya mungkin ojek online itu kurang tertib dalam menunggu dan penumpang juga karena begitu membludak dari Papua mengamankan ada 175.000 orang per hari itu lewat tumpah ruang di area ini. Semua itu menunggu transportasi berikutnya untuk mengantarkan mereka sampai ke tujuan akhir. Nah, GoRide Shelter ini hadir sebagai salah satu inovasi dan komitmen kami untuk mengurai permasalahan dan juga mendekatkan masyarakat dengan transportasi publik. Jadi dengan adanya shelter GoRide Instant ini, masyarakat kalau yang memang belum pesan pakai aplikasi transit yang nanti saya jelaskan itu bisa langsung pesan di sini. Jadi waktu tunggunya tidak lama dan penumpang itu bisa diantar dengan lebih efisien dan para driver kami itu menunggu juga di tempat yang memang seharusnya sehingga tidak mengganggu lalu lintas masyarakat. Ini merupakan salah satu inovasi yang kami hadirkan tidak hanya di stasiun atas, tapi kami punya shelter GoRide Instant ini ada di 19 stasiun lainnya di sekitar Jakarta. Salah duanya mungkin ada di Tanah Abang, stasiun Juanda, dan di stasiun-stasiun besar lainnya. Jadi mungkin teman-teman kalau yang biasa naik KRL itu sangat familiar lah dengan pemandangan shelter. Nah, yang kedua itu adalah aplikasi kami. Jadi kita mengembangkan sebuah produk yang namanya GoTransit. Jadi kalau istilah filsafat itu Weltan Sound kami itu adalah ingin menjadi fasilitator antara penumpang dengan transportasi publik. Jadi kita ingin mempromosikan penggunaan transportasi publik dengan membuat akses masyarakat itu lebih dekat dan lebih mudah. Makanya muncullah inovasi GoTransit ini yang kami kembangkan. Terima kasih Pak Asbro bersama dengan partner kami dari Kereta Komuter Indonesia. Jadi GoTransit ini adalah sebuah fitur di mana penumpang itu bisa memesan seluruh perjalanan dalam satu kali booking. Jadi yang sekarang itu berjalan itu antara GoRide dengan KRL. Jadi kalau Octaker apa Rocker itu pasti rata-rata banyak juga menggunakan servis ini. Jadi dari rumah kita pesan itu udah untuk perjalanan GoRide dari rumah ke stasiun terdekat. Lalu sampai stasiun terdekat itu sudah ada tiketnya sekali beli gitu. Untuk naik KRL nanti sampai stasiun tujuan misalnya Duku Atas itu juga sudah terbooking ride untuk dari stasiun Duku Atas ke kantor atau tujuan akhir dari sebuah tersebut. Semuanya hanya dalam satu kali booking, sehingga nggak perlu bolak-balik, nggak perlu mesen lagi begitu sampai di Duku Atas atau begitu sampai ke stasiun harus beli tiket tadi. Semua sudah dalam satu kali klik lewat pertimbangan fitur atau produk GoTransit ini. Nah, saat ini selain ini yang pertama di dunia, betul. Jadi aplikasi GoTransit ini, makasih Mas. Lupa tadi key message-nya gitu sebenarnya saya. Ini adalah pengembangan aplikasi yang menghubungkan transportasi online dan publik yang pertama di dunia. Dan selain di wilayah Jabodetabek, kita juga bekerjasama dengan KCI di Jogja Solo. Jadi KRL Jogja Solo itu sekarang juga sudah terkoneksi dengan produk GoTransit. Saya juga kebetulan dulu kuliah di Jogja Pak, jadi saya pengguna Pramex Pak. Cuma ini sebelum eranya KRL seperti sekarang namanya masih Pramex. Jadi alhamdulillah sekarang bisa bekerjasama dengan KCI untuk memaksimalkan fitur dari GoTransit. Nah, yang ketiga Pak, bagaimana kami sebagai
platform teknologi itu membantu mendekatkan masyarakat dengan transportasi publik. Itu adalah dengan sistem pembayaran, jadi pembelian tiket. Karena jadi salah satu perusahaan dari Goto itu kan ada Goto Finansial yang produknya mungkin lebih banyak dikenal oleh Bapak Ibu sekalian, itu GoPay. Nah, jadi sekarang GoPay ini wallet yang bisa digunakan untuk membayar transportasi publik antara lain Jakarta, MRT, dan juga bisa kris untuk masuk ke stasiun KRL. Nah, ini untuk memudahkan masyarakat karena memang kita kan sudah bergeser ya Pak, dari tahun saya waktu berpos di sini 2013 semuanya cash dulu, sekarang hampir rata-rata orang itu tidak bawa cash. Jadi sehingga masyarakat cashless ini perlu didukung lewat inovasi-inovasi teknologi yang memudahkan mereka juga mengakses layanan transportasi umum, termasuk di dalam itu KRL, MRT, LRT, dan lain sebagainya. Nah, jadi hal-hal ini yang kami upayakan, Bapak Ibu, untuk bagaimana Gojek sebagai sebuah platform digital itu berusaha mengkoneksikan masyarakat dengan layanan transportasi. Jadi harapannya kita itu bisa betul-betul menjadi layanan first mile dan last mile yang efektif, sehingga masyarakat bisa lebih incentivized untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi. Semua perjalanan bisa dilakukan dengan mudah hanya dengan model smartphone, dan nanti bisa diantar sampai tujuan dengan nyaman, aman, dan tentu saja lebih cepat. Demikian dari saya. Baik Mas Rangga, terima kasih banyak atas tadi perspektifnya yang sangat menginspirasi. Jadi sama Pak, saya juga cashless community juga. Dulu saya tuh suka deg-degan kalau nggak bawa dompet, tapi sekarang deg-degannya kalau nggak bawa HP. Baik, mungkin kita akan beralih ke panelis yang terakhir. Ini Bu Clarina, itu tidak Bu Clarina ya, maaf ya, mungkin Mbak Clarina sama ini. Beliau adalah representasi dari PT Grab Indonesia. Mungkin ini berbeda dari tadi dari Gojek. Saya pertanyaannya akan ditujukan pada perspektif yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya praktik atau inovasi apa sih yang telah terbukti efektif nih Mbak Clarina dalam memajukan transportasi publik dan layanan berbasis aplikasi untuk meningkatkan kenyamanan dan tentu saja aksesibilitas dari warga di kawasan kreatif dalam TOD Duku Atas ini. Monggo Mbak Clarina, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih banyak Mas Bayu, selamat sore dan Bapak-bapak dan Mas dari panelis. Hari ini mungkin saya memang akan fokusnya lebih ke inovasi apa yang saat ini memang Grab miliki, dan kemudian kaitannya dengan bagaimana kami mendukung targetnya Jakarta untuk meningkatkan peringkatnya di Jakarta. Mungkin sebagai konteks, kenapa ya di sini ada Grab juga? Kayak saya sebagai warga Jakarta juga ini sama kayak Mas Angga, lahir besar di Jakarta. Jakarta itu memang kita lihat untuk cakupan jaringan transportasinya, Pak Ujang pasti sangat mengetahui ini sudah 96% gitu ya Pak. Jadi memang sebetulnya sudah sangat luas cakupannya. Namun kemudian pertanyaannya kenapa ternyata pengguna transportasi umumnya itu masih 19% gitu. Jadi memang di sini kemudian rencananya Pak Gubernur saat ini yang memang kemudian memperkuat area-area penyangga Jakarta, Bodetabek melalui Trans Jabodetabeknya itu memang salah satu solusi yang sama-sama kita tunggu-tunggu gitu ya. Dan tentunya didukung juga dengan peningkatan kapasitas dari KCI yang memang sudah ada rencana seperti itu. Kemudian kenapa nih kaitannya dengan tadi baru 19% gitu. Karena faktanya memang kalau dilihat di peta gitu ya, misalkan orang yang tinggal di Bogor, Depok, Tangerang, Tangsel itu untuk mereka kemudian menjangkau ke stasiun atau halte Transjakarta terdekat memang masih memerlukan first mile atau last mile tambahannya gitu. Dan inilah kemudian peran retailing seperti Grab
yang bisa menghubungkan itu. Jadi memang faktanya 71,7% ini mengombinasikan gitu ya perjalanan sehari-hari. Jadi yang mungkin dulunya pakai motor sendiri gitu ya, mungkin juga karena lebih cepat, lebih murah juga kadang-kadang, namun karena sekarang dibantu dengan adanya ride-hailing, ini berhasil menurunkan juga penggunaan motor atau kendaraan pribadi gitu ya, dimana 75%-nya memang menggunakan layanan ojek gitu ya, atau taksi online untuk personal dan last-mile-nya transportasi umum gitu. Ini risetnya Nah, kalau dari Grab sendiri memang kami memiliki beberapa layanan yang kaitannya bisa digunakan sebagai personal dan last mile-nya warga Jakarta, juga terutama yang mereka juga yang tinggalnya di Bodetabek. Jadi yang pertama dari Grab Car sendiri, kita di sini sudah punya dedicated line Pak di stasiun KCIC Halim, misalkan di situ kita juga bukan hanya sebagai priority lane tapi juga ada Grab Access dan Grab Lounge, di mana orang yang turun bus bisa langsung mereka melanjutkan last mile mereka menggunakan Grab. Kita juga memiliki Grab elektrik di mana kita 11.000 unit Pak saat ini yang memang juga salah satu yang terbesar saat ini operator EV. Dan juga ada Grab Bike juga yang mana ini sebetulnya menjadi fokus diskusi hari ini gitu ya, karena last mile dan first mile-nya warga Bodetabek ataupun warga Jakarta itu sendiri memang banyak yang menggunakan ojol, karena memang faktanya 85% bilang itu adalah salah satu yang cukup hemat gitu ya, karena mereka bisa mengoptimalkannya di dalam transportasi umum. Nah, kalau untuk berbicara inovasinya sendiri gitu ya dari Grab, saat ini kita ini sebetulnya belum lama Pak fiturnya, kita baru launch di bulan lalu, dimana kalau kita lihat di first page-nya aplikasi kami, gitu ya, di situ ada seperti logo icon bus itu di bawah, dan kalau diklik itu nantinya akan keluar page public transit. Di situ semua informasi berbagai multimoda dari MRT, KCI, Wush, MRT dan Transjakarta semua bisa terlihat gitu ya stasiun-stasiunnya, dan kalau diklik lagi akan ada semua jadwalnya. Jadi harapannya ketika mereka memesan Grab yang kemudian dilanjutkan dengan transportasi umum, mereka sudah bisa memperkirakan waktunya dengan lebih akurat. Karena ini belum ada di aplikasi lain gitu ya, jadi harapannya ya langsung coba ya Pak Ujang. Jadi kalau anak kereta, angker, rocker semua udah bisa referensinya lewat public transit page ini. Iya betul Pak, jadi memang itu memudahkan sekali Pak. Nah kalau untuk yang selanjutnya Pak, karena kaitannya kita juga pengen terintegrasi gitu ya dengan moda-moda yang lain. Saat ini kan memang dari Jaklingko sendiri sudah ada aplikasi Jaklingko, di mana Grab itu ride-hailing satu-satunya saat ini yang sudah ada di dalamnya, di mana nantinya pengguna itu bisa booking personal dan last mile-nya pakai Grab, kemudian bisa memilih ya untuk transportasinya mau naik kereta atau misalkan mau naik Transjakarta, itu semua bisa seamless, mereka pesannya dari aplikasi Jaklingko aja. Jadi itu juga bisa memudahkan mereka untuk nggak perlu pindah-pindah aplikasi lagi gitu ya, dari yang aplikasi Grab kemudian pindah ke Transjakarta dan seterusnya. Saya sepertinya bergeser ini. Oke. Nah, kalau berikutnya, mungkin ini inovasi yang terakhirnya gitu ya, dimana kita karena memang Grab ini beroperasinya bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di beberapa negara di ASEAN. Kita ini punya fitur jemputan airport, dimana ini fitur yang belum ada gitu ya di ride-hailing lainnya. Dimana kalau kita mau pergi misalkan dari Indonesia mau ke Jakarta, kita udah bisa memasukkan flight number kita, lalu nanti secara otomatis ketika kita misalkan landing di Singapura melalui Changi Airport, mobil kita sudah bisa standby di sana. Dan kalau pesawat kita delay, penjemputannya pun akan secara otomatis disesuaikan gitu.
Dan ini sudah secara otomatis ada di Malaysia, Singapura, Kamboja dan lain-lain, dan ini memang betul-betul sangat memudahkan traveler gitu ya, karena paymentnya itu semua menggunakan payment yang sama gitu ya, menggunakan credit card tanpa harus kita mengubah dompet. Dan ini juga karena Grab ini juga adalah teknologi yang kita punya banyak sekali mekanisme untuk memastikan perjalanan kita ini dari awal hingga kita menuju tempat akhir itu aman dan nyaman. Kita memiliki banyak fitur-fitur safety yang memang harapannya untuk meningkatkan safety-nya para pengguna kita, tapi juga para pengemudi kita. Karena memang yang namanya keamanan itu bisa terjadi dari dua belah pihak, gitu ya, tidak bisa dilihat dari satu pihak saja. Jadi salah satu fitur yang sangat kita sering bagikan gitu ya, dia terkait dengan audio protect, dimana kalau kita naik Grab car, jika kedua belah pihak itu sudah memberikan konsen, maka selama perjalanan akan terjadi perekaman suara. Jadi ketika misalkan ada insiden atau apapun, kita bisa mengulang kembali rekaman tersebut. Lalu kemudian kita juga punya ada Grab Support, di mana itu adalah layanan customer service kita yang 24/7 juga, dimana kalau memang membutuhkan bantuan dengan button emergency call itu bisa langsung muncul gitu ya, tidak perlu kita menelpon lagi dan membutuhkan waktu lama. Ini yang terakhir, ini juga sebagai hal yang sangat penting kalau di ekosistem kami, yaitu adalah ketika selesai berkendara kita bisa memberikan rating gitu ya, atau komentar terhadap penggunanya ataupun mitra pengemudi yang harapannya apa gitu ya, ada rating ini kita biar bisa sama-sama meningkatkan pelayanan gitu ya, dan juga masukan itu bisa diterima dari banyak pihak, tidak hanya satu pihak saja. Mungkin terakhir, ya videonya boleh. Ada terakhir mungkin penutup dari saya, ada sebuah video untuk menunjukkan semua layanan-layanan kita yang ada di Grab Indonesia. Naik transportasi umum menjadi kebiasaan. Tinggal buka aplikasi Jaklingko, semua itu langsung kelihatan. Jangan isi. Aku memilih Grab karena bisa langsung diandalkan, efisien lagi. Ibu Grabnya cerita, dia narik buat biaya kuliah anaknya. Semangat terus ya Bu. Naik KRL juga lancar. Scan QR, doang. Semua udah satu sistem. Sampai stasiun tujuan, Grab aja dalam. Lihat shelternya yang rapi dan tertata, jadi merasa, wah Jakarta masih melihat ya. Aku yakin dengan kemajuan teknologi ini, posisi Jakarta sebagai kota global bisa terus meningkat sejalan dengan upaya pemerintah Jakarta. Pasangan siang, aku order makanan dari GrabFood. Sekalian pesen dari GrabMart buat nanti di rumah. Enak gitu ya, makanan dari UMKM Jakarta. Akhirnya selesai kerja, bikin aja. Mau buku deh. Keren ya, berkat teknologi jadi bisa jalan, makan, belanja, sambil bayar, jadi terasa ringan dan mudah karena semuanya terkoneksi. Ya, jangan pada Jakarta. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Marina, keren banget. Banyak banget inovasinya ternyata dari Grab juga ya. Mari teman-teman kita sekalian berikan aplaus kepada 5 panelis kita. Jadi saya sebagai pengguna tadi juga aplikasi Grab juga, Gojek juga gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya fitur-fitur dari keduanya cukup baik, dan tentu saja juga promonya Pak. Jadi saya akan manfaatin
Baik, mungkin sesi selanjutnya tadi teman-teman kita juga sudah melihat tadi paparan dari masing-masing panelis yang keren-keren gitu, dan juga panelis kita ini juga para pemangku kebijakan dari kebijakan transportasi di Kota Jakarta gitu. Jadi kami sekarang memberikan kesempatannya buat para audiens, mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada para panelis kita gitu. Dan di sini ini kesempatan bagus nih buat teman-teman gitu, untuk mungkin ada pertanyaan ataupun mungkin ada saran buat dari panelis gitu yang ingin disampaikan gitu. Monggo kami berikan kesempatan, nanti monggo kalau yang ingin bertanya silakan acungkan tangan, nanti tolong dikasih mic-nya ya, dan tolong sebutkan nama dan asal dan ditujukan kepada siapakah pertanyaan tersebut. Monggo pertanyaan pertama di tengah. Tes. Terima kasih sudah hadirkan. Kenalkan saya Iksan dari Kajar Jakarta Timur 7. Di sini saya langsung pada Pak Disko, Pak Ujang, juga pada Bapak dari Pakaian AI, dan dari Bapak dari MRT, dan juga saya ingin menjaga dari pertanyaan dari pertama dari Pak Disko. Untuk masalah dukungan sini Pak, kami lihat dukungan saya sudah bagus Pak ya untuk integrasi sebenarnya. Cuman saya berusaha merasakan terkait parkir nih Pak, hati-hati. Masalah parkir liar yang masih banyak, travel parkir masih sembarangan, maaf. Lalu juga maaf dari pihak Gojek dan Grab ya, masih banyak yang parkir liar juga, kadang-kadang hingga mengganggu lalu lintas, banyak pelanggaran juga dari pihak-pihak ininya. Nah ini bagaimana Pak ke depannya ini agar urban pollution ini benar-benar berasa nih Pak bagi masyarakat, gitu. Kedepannya akan disebut dan kawan-kawan yang stakeholder yang berbeda itu apa nih Pak depannya seperti itu. Lalu Bapak yang dari LRT Pak, mohon maaf sebelumnya. PKI, si LRT ini sudah bagus sih Pak, ya kan Pak ya. Tapi bagaimana integrasi dengan MRT ini agar aksesnya ini lebih apa ya Pak? Kosnya itu sudah sehat Pak. Akses LRT ke MRT itu sampai akses yang muda. Kami dilatih untuk walk out jadinya Pak. Karena kan perlu jalan sekilo lebih gitu ya masalah ya. Itu sangat baik sekali. Cuman saya kasihan nih Pak kalau ada nenek atau kakek atau orang-orang yang menjadi sebagai disabilitas kalau mengenai MRT kayak MRT itu kayak terlalu jauh gitu. Nah, next apa sih yang akan diberikan untuk kita gitu Pak? Agar urban pollution ini lebih besar lagi Pak seperti itu. Lalu untuk MRT mungkin Pak sudah bagus ini integrasinya Pak, mungkin sebenarnya kita mau berfokus tidak ada sih. Lalu untuk Grab dan Gojek, nah ini kalau mas dan mbak ini kan ada dua ojol besar yang melakukan aplikasi transaksi online yang besar di Indonesia saat ini. Nah, bagaimana sih ini agar dua aplikasi ini dapat saling mungkin nggak sih dapat terintegrasi gitu loh, agar apa ya suasananya itu lebih hidup gitu loh, bagi hidup sehatnya lebih terintegrasi, tidak ada sebenarnya persaingannya membuat akhirnya jadi malah ada clash nih gitu dari sini gitu sih Pak. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iksan. Mungkin tadi sesi kita gabung aja Pak ya, mungkin nanti ada kami di sesi awal ini kami buka untuk 3 orang penanya. Tadi pertama si Iksan, yang kedua mungkin ada yang yang masih di belakang. Silakan Pak, sebutkan nama dan asal. Selamat sore semuanya teman-teman semua. Perkenalkan saya Abdul Latif. Saya juga seorang ekopreneur. Kalau Bapak dan Mas teman-teman yang nama aplikasinya Tepul. Saya sengaja kesini untuk saya udah di bulan 3 kemarin saya ke Jepang, ya diundang JICA pemerintah Jepang untuk presentasi bagaimana pengolahan sampah di Indonesia. Dan karena saya memang basicnya saya asli Medan, saya udah startup dari Medan, ekspansi sekarang ke Jabodetabek dan di sini. Jadi kalau saya lihat di Jepang sama di Korea kemarin, dimanapun di hotel, di bandara, saya senang banget di bandara ada OB yang ini masalah sampah Pak izin, mungkin kita share sebentar. OB mereka bawa troli, OB-nya itu seru banget. Kap plastik taruh di atas gitu, sampai tinggi gitu. Mungkin Mas dan Bapak pernah lihat kalau kita main ke Jepang, ke bandaranya sama Korea. Ih seru banget ya, OB-nya nggak jijik gitu. Bahkan mereka tuh memilah airnya itu dibuang. Jadi dan baru saya ikut
event acara closing ceremony, dan saya miss banget OB di sana itu setelah semuanya closing, mereka tuh memisahkan sampah food waste sama sampah recycle waste gitu. Sebenarnya ini mau saya sharing mungkin sama Bapak dan mungkin dari KAI sama Visip, mungkin saya berharap banget mungkin OB-OB kita yang ada di KAI. Tadi saya baru mainkan ya, nanti saya fotoin lagi. Sampah itu bersih dan nggak bau, saya jamin. Karena sampah-sampah di mall, di kayak di bandara, di KAI itu nggak bau Pak. Karena orang-orang nggak, paling bawa plastik doang Pak, gitu. Bawa plastik mungkin makanan sisa yang memang bersih ya, gitu. Dan yang saya lihat adalah masih kurangnya dari hulunya itu untuk memilah. Apakah mungkin saya belum pernah lihat di Indonesia itu OB-nya dilatih bagaimana? Karena mungkin OB kan salah satu orang yang terakhir untuk memilah sampah selain kita ya. Dan apakah memungkinkan Bapak dari mungkin Pak di KRL OB-nya itu kita latih bagaimana pada saat mereka mengambil sampah, sampahnya itu kan bersih, dipisah botol plastik atau cup yang recycle waste itu bisa, mungkin baru yang keduanya food waste gitu, seperti itu. Karena menurut saya sih itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi mungkin ya Bandar Jepang itu menurun. Karena saya lihat kalau misalnya sampah sudah tercampur di TPS itu satu susah untuk milahnya Bapak. Mungkin di situ sih Mas, boleh nanti saya sharing ke Bapak juga Pak dari Disub sama KAI. Boleh terakhir Mas untuk Gojek. Saya lihat Gojek saya belum pernah ada di LRT Pak ya Mas. Belum bisa pakai LRT Mas kalau tiket ya. Jadi saya juga pernah kemarin kekurangan saldo. Saya kira Gojek semua bisa nih. Karena saya sangat orang Gojek nih Pak. Jadi semua tergantung sama GoPay. Jadi saya berharap banget nantinya ada di LRT Mas. Jadi kadang biarpun mungkin itu opsi kedua sih Mas, buat transit gitu Mas ya. Tapi mungkin itu salah satu faktor jadi habit Mas ya kita ke LRT gitu. Berharap banget sih bisa ada di berfungsi gitu. Dan kurang lebih mungkin dari Grab ya, banyak. Apakah memang ada platform kayak misalnya kayak Gojek ada transit? Kalau di Grab itu ya, ada nggak ya untuk nanti kedepannya gitu? Karena memang let's say saya juga dulu tempat aplikasi, gak hanya Gojek tapi Grab juga dan beberapa lainnya gitu. Dan mungkin jadi kita sebagai user itu sebagai enak banget tuh kalau misalnya bukan hanya sekedar transit doang, ada yang lainnya gitu. Jadi kita juga mungkin bisa kedepannya seperti itu Pak. Thank you banget. Baik, terima kasih Mas Abdul Latif. Mungkin pertanyaan terakhir buat di sesi pertama ini yang Bapak di baris kedua. Terima kasih Pak. Mungkin kepada Bapak-Bapak dan Mas dan Mbak yang dari Gojek. Pertama saya sharing dulu. Nama saya Farid, pengguna transportasi umum dan pribadi juga Pak. Pertama saya sedikit sharing Pak. Hadirnya berbagai macam moda transportasi umum, Gojek dan Grab, buat saya itu sebetulnya memberikan pilihan Pak. Jadi saya tinggal di Gading Serpong, kantor saya di Blok M. Jadi saya tuh bisa pilih. Kalau saya pengen on time, saya bisa naik Gojek dulu ke stasiun karena rel kereta itu dari Pisau ke Kebayorannya itu terukur Pak waktunya. Kemudian dari stasiun saya bisa ke Blok M dulu tuh. Tetapi ada minusnya, pasti kan kenyamanan. Kalau kita perginya siang kan panas, hujan segala macam. Nah pada akhirnya ada pilihan. Nah yang menyebabkan coverage penggunaan transportasi umum itu juga rendah. Kalau saya secara pribadi saya masih punya pilihan. Kalau saya naik mobil Pak, itu saya masih bisa sekitar 1 jam 15 menit, 1 jam 1,5 jam. Bedanya tipis sebelumnya sama naik transportasi umum. Di daerah titik-titik saya door to door. Tapi yang saya syukuri adalah berbagai macam moda transportasi itu membuat kita tuh punya pilihan intinya.
mau pilihan kenyamanannya, pilihan waktu maupun pilihan ongkosnya Pak. Itu sering saya share. Nah pertanyaan saya ke Bapak, terutama dari Disub, dari MHDJ dan KAI juga, bagaimana terjadinya percepatan Pak? Misalnya antara LRT Manggarai ke Duku Atas Pak. Terus juga bagaimana sih kecepatan ini terjadi antara LRT ke Rawamangun atau Pegangsaan ke kota, akhirnya seluruh Jakarta ini cepat tercover. Karena kalau saya ngecek Pak, jadi digital dan segala macam, saya nggak lihat ada waktunya gitu. Nah itu kan semakin cepat itu terdeliver kan semakin masyarakat punya banyak pilihan. Nah kalau kereta kan saya lihat memang udah luar biasa, apalagi ada Central Station Manggarai. Terus yang itu pertanyaan saya kecepatannya. Terus yang kedua Pak, model urban fusion, saya juga kantornya di Blok M sama Mas Hendra di Project itu. Jadi Blok M itu kan Pak bukan hanya sebagai tempat transit, dia udah menjadi destinasi Pak. Jadi pertanyaan saya adalah, saya terpikir kita tuh selalu bicara tentang friendship oriented development. Jadi kita terkesankan tempat itu jadi buat transit Pak. Padahal kan tempat itu kan juga sambil menunggu kepadatannya berkurang, orang bisa stay. Nah, apakah memang itu terminologi yang sebetulnya bisa dibuat menjadi di setiap stasiun itu juga adalah tempat yang nyaman? Karena saya sebagai pengguna transportasi MRT, Transjakarta, saya sering suka sedih juga Pak ya. Idenya bagus Pak. Misalnya kita naik Transjakarta, di atas itu ada tempat nongkrong Pak. Tapi hampir semuanya sepi. Gitu. Ya itu karena mungkin faktor kurang nyaman atau mungkin karena mix Pak. Jadi dia memang tidak pernah menjadi tempat stay. Nah kemudian saya juga kalau naik MRT Pak, sebetulnya yang memang saya juga paham itu Grab, tapi konsep stay itu yang membuat menurut saya itu urban fusion itu juga akan bisa tumbuh dan berkembang di setiap pusat-pusat transportasi. Jadi ini lebih kepada pertanyaan urban fusion itu orientasi transit itu menjadi ada orientasi stay dan energi juga itu Pak. Ini itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih nih Mas Latif, Mas Ihsan, Mas Farid atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sebelum para panelis ini pada menjawab pertanyaan dari teman-teman audiens, Mbak Karina kebetulan ada acara lagi ya. Monggo Pak, Mbak, kalau memang ada acara lagi, nanti mungkin kalau ada teman-teman yang masih mau tanya Mbak Karina, ya ada email gitu kali ya bisa. Baik, makasih Mbak Karina ya atas kesempatannya. Terima kasih. Baik, tadi dari emang ada acara ya? Baik, Pak Direktur kebetulan juga ada acara. Oke, yaudah. Makasih banyak Bapak. Baik, kebetulan karena ada acara lagi di pukul 4, jadi mungkin mohon izin ya Bapak, Ibu, Bapak semua. Mungkin dari tiga penanya akan ditanggapi oleh Pak Wakadis sama Mas Rangga ya atas pertanyaan tersebut. Silakan Pak Kadis, monggo. Ya, terima kasih untuk para penanya ataupun memberikan saran. Yang pertama Pak Iksan dari Jakarta Timur untuk Duku Atas masalah parkir liar. Ini juga tadi saya menemukan tentunya ini kesiapan dari para petugas yang ada di sekitar Duku Atas ini akan saya intenskan lagi. Terutama memang terkadang perlu ada rambu-rambu lagi Pak. Kelihatannya masih ada mobil juga masih parkir di depan hub ini gitu. Nah, ini menjadi perhatian kami untuk dari jajaran dinas perhubungan. Tapi yang jelas ke depan memang juga masalah perparkiran ini menjadi juga perhatian buat kita semua. Di Duku Atas sudah menjadi lokasi yang premium lah, ya.
maka sebenarnya mengalihkan orang menggunakan transportasi publik ya di lokasi ini memang kita akan kenaikan tarif progresif, tapi belum dilaksanakan. Ini rencana ke depannya. Ini suatu untuk supaya parkiran ini juga tertata dengan baik, selain petugasnya, rambunya, dan juga sistem dari parkiran sendiri. Kedepannya juga ada jak parkir, gitu, aplikasi yang bisa booking kalau parkir dimanapun, ya, termasuk mungkin nanti di duku atas ini kita akan integrasikan ya, dengan pihak MRT maupun dari pihak PT KAI tadi komuter, supaya titik-titik parkir itu jelas. Ya, nanti kita akan berkoordinasi dan ini merupakan bagian dari pengembangan teori di atas. Ya, sarannya sangat baik sekali. Ini saya juga akan membuat lebih nyaman lagi. Ya. Tadi memang di kawasan TOD ini juga duku atas, kita juga akan mengembangkan supaya yang namanya terowongan Kendal ini juga difasilitasi dengan kanopi. Ya. Kalau dari sini ke Kendal kan, ataupun dari PTKI juga ada masih kalau hujan seperti saat ini saya lihat di luar hujan supaya ditambah lagi nanti kanopi. Tapi kalau kedepannya pembangunan TOD itu berbentuk kayak lingkaran cincin, ini lebih nyaman lagi, lebih baik lagi dan dirasakan. Memang yang disampaikan tadi Pak Farid bahwa TOD itu bukan semata-mata tempat transit saja, tapi memang kedepannya untuk pengembangan ekonomi dan juga stay yang lebih bisa dirasakan yang lebih nyaman. Saya akan juga mungkin halte-halte yang sudah menjadi perhatian juga pimpinan ya, termasuk kami dan dinas pemilihan. Kalau yang sekiranya kurang layak atau kurang sudah tidak terpakai lagi, ada baiknya kita tentunya rapikan. Dan ada beberapa halte yang tadi disampaikan oleh Pak Farid tadi menjadi perhatian kami. Tapi yang tentunya kesemrawutan dan juga untuk kenyamanan di daerah duku atas ini juga menjadi perhatian kami. Saya terima kasih atas barisan yang disampaikan. Yang kedua dari Pak Bulatif, ya, karena saya juga mantan camat orang Pamong ya, selalu ngajak kepada warga masyarakat peduli pada masalah pengguna sampah. Kalau memang ini sarana prasarana umum, memang kedepannya seorang OB juga memberikan perhatian kepada penggunaan sampah yang sampai OB-nya keliling ya. Ini juga menjadi bagian juga nanti kita sampaikan kepada sarana prasarana transportasi yang ada di Jakarta. Dan tadi juga sudah didengar sama Presiden Direktur PT KAI Komuter. Mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan juga. Jadi bangsa ini masalah sampah ini bisa menjadi ketakutan dengan baik. Dan saya juga yang untuk Pak Farid ada masalah pilihan kenyamanan waktu dan mungkin biaya atau kos. Memang ini menjadi juga target SPM bagi moda transportasi di Jakarta. Transjakarta juga diharapkan juga sudah punya timing seperti halnya kalau MRT dari Bundaran HI sampai Lebak Bulus itu ada waktunya supaya pergantian moda transportasi ini tidak terukur ya. Jadi yang disampaikan bedanya hanya tipis banget gitu dengan penggunaan kendaraan pribadi. Ini menjadi tolak ukur bahwa yang di jajaran Pemprov DKI, BUMD-nya, LRT, MRT dan juga Transjakarta ini akan terus meningkatkan baik itu
ketepatan waktu dan juga kenyamanan, dan ditambah lagi dengan ongkos yang mungkin terjangkau atau lebih murah lah. Memang untuk Trans Jabodetabek, dari semua Trans Jabodetabek yang sudah masuk ke Jakarta, kalau di peak hour atau jam 5 sampai jam 7 itu biayanya cuma 2.000. Mungkin Bapak tadi daerah Tangerang ya, ini juga menjadi perhatian kami. Dan tadi bagaimana percepatan masalah waktu untuk sampainya penggunaan transportasi ini juga menjadi perhatian kami. Dan tentunya yang tadi stay ini memang teori ini tadi kan sebagai untuk transit yang mungkin bukan hanya sekedar transit tapi juga menjadi kawasan yang tadi dirasakan Pak Anda ya, ternyata udah berubah gitu. Itulah stay-nya ini bisa menjadi orang juga lebih nyaman karena buru-buru pulang ya. Jadi itulah yang mungkin kami akan tetap perhatian kami. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih masukan-masukan yang tentunya dari Bapak dan Ibu, mungkin para peserta istilahnya Forum Jakarta Inovasi ini bisa memberikan masukan-masukan dan juga memberikan masukan yang memberikan kita terus berinovasi di masa yang akan datang. Saya terima kasih, dan ini yang ada narasumber yang berdua, silakan mungkin Pak Rana juga. Terima kasih Pak Rana. Tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk kami Gojek, dari Mas Ihsan dari Jakarta Timur. Kebetulan sama-sama nih Mas, saya juga bukan lama, saya di Pondok Bambu sama warga Jatim. Pertama soal parkir liar, ya memang dan masih banyak pengendapan ya kalau istilahnya ya di area-area yang memang padat pergerakan penumpang, terutama di area-area yang memungkinkan masyarakat itu dengan transportasi publik. Memang ini harus diakui ya potensi masih menjadi PR kita bersama. Kalau kami dari Gojek sih memang berkomitmen untuk bekerjasama terus atas arahan dengan Pak Kadis dan seluruh jajaran bagaimana mencari solusi terbaik untuk membuat kemacetan bisa terurai. Salah satunya betul kata Pak Kadis tadi yang akan kita lakukan atau yang sedang kita lakukan itu memperbanyak lokasi shelter seperti yang sekarang ada di Duku Atas. Sejauh ini kita sudah ada di 19 stasiun dan tentunya kami berharap jumlah itu bisa terus kita tambah ya Pak Kadis, sehingga pendapat driver transportasi online terutama dari Gojek itu bisa kita kurangi sehingga alur penumpang dan driver itu bisa lebih lancar ke depannya. Nah, mudah-mudahan dengan semakin banyak shelter masyarakat juga jadi lebih aman dan nyaman untuk tetap naik turun layanan Gojek dari transportasi umum. Nah, yang kedua ini pertanyaannya lumayan juga nih Pak Ihsan, gimana dua aplikasi ini bisa terintegrasi untuk menghindari flash dan sebagainya. Ya sebenarnya mohon izin Pak Kadis, Pak Bayu dan teman-teman sekalian, Pak Ihsan. Jadi sebenarnya kan kehadiran Gojek dan perusahaan-perusahaan yang lain itu kan memberikan pilihan untuk konsumen pada akhirnya, sehingga konsumen mempunyai kesempatan untuk bisa memilih layanan terbaik. Ya tentunya kalau saya sebagai perwakilan Gojek pastinya percaya bahwa layanan Gojek itu yang terbaik karena ini kan punya fitur buat transit gitu ya. Jadi kalau memang Bapak ini menggunakan layanan transportasi publik terutama KRL pastinya akan lebih nyaman dengan aplikasi Gojek gitu. Namun kita tidak juga menutup kemungkinan kalau konsumen membutuhkan layanan yang lain, sehingga memang adanya alternatif itu sebenarnya baik juga untuk
integrasikan gitu supaya nggak crash atau lebih mudah. Nah itu mungkin ya hanya waktu yang bisa dijawab. Kita kurang tahu karena tentunya masing-masing perusahaan kan memiliki bisnis masing-masing. Shelter kalau sekarang kita di lokasi-lokasi tertentu mungkin bergabung tidak, cuma bersebelahan. Ya. Seperti juga misalkan di bandara atau di Tanah Abang, betul. Jadi kita bekerja sama semua pelaku usaha dan juga regulator dari Kemenhub untuk bagaimana mengurai permasalahan yang ada di area-area padat penumpang. Mudah-mudahan sih bisa kita menjadi lebih efektif. Pertanyaan kedua dari Mas Abdul Latif, Gojek di LRT belum bisa. Nah, itu Mas sampai saat ini mungkin memang belum tersedia layanan Gojek di LRT, tapi pada dasarnya kami terbuka untuk kolaborasi dengan seluruh pihak, terutama dengan transport operators untuk tentunya mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan transportasi publik dalam hal ini LRT. Mungkin nanti juga mohon arahannya Pak Wakanis gitu, supaya bagaimana kan fakta di masyarakat bahwa sekarang masyarakat tidak membawa uang secara cash, mungkin juga tidak selalu membawa kartu ATM gitu. Jadi memang metode pembayaran dengan wallet atau dengan GoPay itu menjadi sesuatu yang paling nyaman untuk masyarakat. Harapan kami sih ke depan kita bisa berkolaborasi termasuk dengan LRT, mudah-mudahan nanti bisa membantu masyarakat dan memberi layanan yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu, dari kami sudah sekian. Terima kasih Mas Rangga. Ternyata banyak sih sebenarnya yang teman-teman yang masih banyak ada pertanyaan nih, cuma mohon maaf sekali lagi dari karena keterbatasan waktu dan padatnya juga tadi para panelis ini dalam beraktivitas. Jadi mungkin sesi tanya jawab ini kami tutup dan mungkin sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para mungkin sebelum ditutup nih Pak, saya kasih sedikit pantun ya Pak. Beli kelapa di kota tua, cakep. Jangan lupa memberi duku, cakep. Mau kemana aja di Jakarta, dari duku atas mudah dituju. Baik, sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber atas pemikiran dan para inspirasinya serta hadirin yang telah mengikuti sesi ini dengan sangat antusias. Dan demikian sesi Innovation Talks hari ini. Semoga percakapan hari ini menginspirasi langkah nyata menuju Jakarta sebagai kota global. Sampai jumpa pada seri-seri Innovation Talks lainnya. Kami ucapkan atas nama panitia, mohon maaf apabila ada kurangan. Terima kasih.